Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas A. Di sini kami akan menjelaskan kenapa induk PT Temas Lestari Terbuka membeli aset anak perusahaan puluhan miliar dan pencatatan akuntansinya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Muhammad Samsul. Kemudian ada Aldi Surya Fadilah, Aldi Winardi, Putri Impianti, Anissa Aprianti, Tania Kabalnia Awalia, Ica Putih Meiba, Ganesh Excellent, dan Jinah Hatami. Baik, langsung saja ke penjelasan materi tentang intercompany profit, fixed asset terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Intercompany profit, fixed asset. Sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu intercompany profit fixed asset. Intercompany profit fixed asset yaitu laba yang dihasilkan dari aktivitas transaksi antar ruang lingkup perusahaan, baik itu dari anak ke induk maupun dari induk ke anak. Dan menurut PSAK nomor 16, aset tetap juga diartikan aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dalam kasus tempuran Mas menjual aset tanah, transaksi intercompany aset yang diperjualbelikan akan mendapat keuntungan atau kerugian yang diterima baik dari anak ataupun dari induk. Namun dalam penjualan yang dilakukan oleh anak perusahaan, tidak diakui keuntungannya karena sebagian aset dari anak dimiliki oleh induk itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan dari Marketbisnis.com, PT Pelayanan Tempur Mas Tbk melakukan penandatanganan jual beli tanah milik PT Temas Lestari seluas 4.101 meter persegi yang beralokasi di Makassar, dan berdasarkan beritama.com bahwa PT Temas Lestari Tbk memiliki 1 juta lembar saham atau sekitar 80,84% dari PT Pelayanan Tempur Mas Tbk. Dengan begitu, transaksi yang dilakukan oleh PT Pelayanan Tempur Mas dan PT Temas Lestari yaitu dari itu karena PT Temas Lestari memiliki saham sebesar 80,84% di PT Pelayanan Tempuran Mas Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya berdasarkan sumber yang sudah dipaparkan tadi, bahwa pada kasus Tempuran Mas dan Temas Lestari ini diketahui ada transaksi penjualan aset tetap berupa tanah dari anak ke induk atau biasa dinamakan dengan upstream. Kenapa dinamakan upstream? Karena di sini PT Temas Lestari memiliki saham sebesar 80,84% atas PT Pelayaran Tempuran Mas. Sehingga di sini PT Temas Lestari sebagai induk dan PT Pelayaran Tempuran Mas itu sebagai anak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya selain dari tujuan peningkatan penjualan, harga pokok penjualan dan laba kotor perusahaan tujuan dari PT Temas Lestari yang pertama menambah cadangan modal kerja, karena dengan transaksi yang diberikan ke anak akan menambah modal kerja di PT Temas Lestari. Dan yang kedua, mendukung kinerja pertumbuhan perseroan atau kinerja perusahaan PT Pelayaran Tempuran Mas. Yang ketiga, lahan operasional di Makassar sudah tercukupi dengan adanya tanah milik PT Temas Lestari. Kegiatan operasional di Makassar menjadi efektif dan efisien. Keempat, sudah jelas menambah aset
tetap perusahaan PT Temas Lestari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada kronologi atas transaksi pada kasus tersebut. Transaksi ini terjadi pada tahun 2013, di mana pada tahun tersebut PT Temas Lestari memiliki saham 80,84% atas saham PT Pelayaran Puramas. Lalu pada tanggal 3 Januari 2013, PT Pelayaran Tempura Mas ini menjual tanah ke PT Temas Lestari sebesar 49,53 miliar. Dan pada tahun ini juga, pada tanggal 31 Desember 2013, PT Pelayaran Tempura Mas ini membagikan laba sebesar 92,23 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jurnal transaksinya. Jurnal tanggal 3 Januari 2013 ini jurnal PT Temas Lestari. Di debitnya ada tanah dan di kreditnya ada kas. Nominalnya 49,53 miliar. Karena transaksi di sini PT Temas membeli tanah tersebut sebesar 49,53 miliar. Dan jurnal pada PT Pelayaran Tempuran Mas, di debitnya ada kas dan di kreditnya ada tanah, nominalnya 49,53 miliar. Karena melakukan penjualan kepada PT Temas Lestari. Transaksi pada jurnal di sini nantinya akan dieliminasi agar tidak terjadi laporan ganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jurnal yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2013 untuk jurnal pengakuan laba. Di debitnya ada investasi pada PT Pelayaran Tempuran Mas sebesar laba yang diperolehnya yaitu 92,23 miliar. Dan di kreditnya ada bagian laba PT Pelayaran Tempuran Mas sebesar 74,56 miliar. Ini didapat dari kepemilikan PT Temas Lestari sebesar 80,84% dikali dengan laba yang diperolehnya sebesar 92,23%. Dan selanjutnya di kreditnya ada NCI. Untuk kepentingan pengendali atau NCI sebesar 17,67 miliar. Ini didapat dari kepemilikan non-pengendali sebesar 19,6 miliar dikali dengan 19,16% dikali dengan laba yang diperolehnya yaitu 92,23 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Untuk kesimpulan dari kasus-kasus di atas yaitu transaksi yang dilakukan oleh PT Temas Lestari ke PT Pelayaran Tempuran Mas TBK termasuk transaksi upstream karena PT Pelayaran Tempuran Mas menjual tanah yang dimilikinya kepada induk yaitu PT Temas Lestari sebesar 49,53 miliar. PT Temas Lestari juga memiliki 80,84% lembar saham pada PT Pelayaran Tempuran Mas. Dan tujuan dari utama penjualan tanah yang dilakukan oleh PT Pelayaran Tempuran Mas yaitu untuk mendukung pertumbuhan perusahaan PT Pelayaran Tempuran Mas dan juga menambah cadangan modal perusahaan. Dan laba yang diperoleh selama 2013 sebesar 92,23 miliar, yang dimana 80,84% itu untuk kepentingan pengendali dan 19,16% untuk non-pengendali. Sekian dari kesimpulan saya, dikembalikan ke rekan saya. Baik, paling segitu saja penyampaian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.